apa yang dimaksud dengan membaca dengan sebenar bacaan? Sebahagian orang menyatakan membaca dengan sebenar bacaan itu kalau dia Al-Quran, membaca Al-Quran dengan ilmu-ilmu tajwidnya. Apakah sebatas sampai di situ? Ternyata tidak. Kalau dia membatasi sampai di situ, maka salahlah dia dalam menafsirkan. Maka harus dilihat ke dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir yang paling ma'ruf di kalangan kita adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut meriwayatkan beberapa riwayat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab ketika memahami surah Al-Baqarah ayat 121 yang menyebutkan kata talayat tadi, yatlunahu haqqa tilawati, membaca kitab dengan sebenar bacaan. Kata Umar bin Khattab, idza marra bi dzikril jannah sa'alallaha al-jannah wa idza marra bi dzikrin nar ta'awwadu billah minan nar. Apabila dia membaca ayat-ayat terkait dengan surga, dia meminta kepada Allah surga tersebut. Dan apabila dia membaca ayat-ayat terkait dengan neraka, dia bermohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Tak mungkin ini ada pada orang yang membaca Al-Quran kecuali ketika dia memahami Al-Quran. Tak mungkin ini ada ketika dia membaca ayat-ayat terkait dengan surga, terkait dengan neraka, lalu dia meminta kepada Allah terkait dengan apa yang dibacanya. Itu tidak mungkin ada kalau dia tidak paham Al-Quran. Pasti dia paham Al-Quran. Kata Umar bin Khattab, inilah yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawati. Nah, selanjutnya dari sahabat Nabi yang lain, Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud terkait dengan ayat yatlunahu haqqa tilawati? Walladzi nafsi biyadihi inna haqqa tilawati ay yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalallah kama anzalahu Allah wa la yuharrifa al-kalim wa la yuharrifa al-kalima an mawadhihi wa la yata'awwada minhu syai'an ala ghairi ta'wili. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi jiwaku yang berada di kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksudkan dengan mereka membaca sebenar bacaan adalah mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Mereka membacanya sebagaimana dia diturunkan. Mereka tidak mentahrifnya, mendistorsi kalimat dari tempatnya. Mereka tidak menakwilkannya atau menafsirkannya yang bukan tafsirnya. Nah, ini lebih rinci lagi penyebutan Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran pada ayat tersebut itu justru berada pada simpulan-simpulan yang disimpulkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran menghalalkan, dia halalkan. Kalau Al-Quran mengharamkan, dia haramkan. Itu membaca Al-Quran dengan sebenar bacaan. Tak mungkin seseorang itu bisa dia menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan kecuali dia menguasai ilmu-ilmu yang amat sangat baik terkait dengan Al-Quran. Tidak hanya sekedar maknanya, tapi juga cara menyimpulkannya. Cara menyimpulkan Al-Quran itu apa yang dirahmati Allah. Kalau dia halal haram harus belajar ilmu usul fikih. Baru muncul fikih, baru muncul nanti halal haram makruh sunnah mubah. Dari mana simpulan fikih itu? Dari usul fikih. Ilmu usul fikih nanti yang pada akhirnya mengolah ayat-ayat itu dengan pemahaman yang baik, lalu menyimpulkan apakah ayat ini berbicara tentang kehalalan, keharaman dan begitu dan seterusnya. Nah,
Jadi kalau seperti itu, yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar bacaan, itu tidaklah hanya sekedar rasanya saja, tulisannya saja, bacaannya saja. Nah, Al-Hasan Al-Basri menyebutkan ya'maduna bi muhkami wa yu'minuna bi mutasyabihi yakiluna ma ashkala alaihim ila alimi. Mereka itu mengetahui dan mengamalkan ayat muhkamnya, lalu mengimani ayat mutasyabihatnya, lalu menyerahkan kepada yang alim makna yang dia tidak tahu maknanya. Ini artinya apa? Artinya tak mungkin dia bisa berada seperti itu kecuali ketika mengetahui mana-mana ayat muhkamat, mana-mana ayat mutasyabihat. Inilah yang dimaksud kata Imam Hasan Al-Basri, ini seorang tabi'in besar, seorang tabi'in senior. Nah, terkait dengan ayat yatlunahu haqqa tilawati. Nah, maka orang yang membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, inilah nanti yang akan disebutkan dalam surat Al-Anfal, yang mereka akan bertambah imannya, bertambah iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat. Kata tuliyat itu satu akaran dengan kata yatlunahu, atau pada ayat ini yatlu, karena sama-sama terambil dari kata tala. Nah, tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman. Nah, kapan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan kepada kita bertambah iman? Ketika ayat yang dibacakan itu bisa kita tangkap maknanya. Mengapa? Karena kata yang digunakan adalah tuliyat, kata tala yang jadi kalau seperti itu, ketika dimasukkan pada ayat ini, Rasulan yatlu alaikum ayatillah, Rasul yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Itu artinya Nabi membacakan kepada para sahabat, lalu menjelaskan makna yang muskil ayat tersebut bagi para sahabat. Yang tidak muskil dibiarkan oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi mereka memahami sendiri. Yang muskil akan dijelaskan, lalu ditampilkan oleh Nabi perilaku ayat tersebut. Maka ini nanti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Di antaranya banyak sahabat yang lain juga nanti akan menjelaskan, kami itu menjaga menghafal ayat-ayat Al-Quran dari Nabi itu khamsan, 5 ayat 5 ayat kami ambil dari Nabi, dibacakan oleh Nabi, kami pahami dengan baik, lalu kami amalkan. Setelah itu ambil 5 ayat lagi, kami dengarkan lagi bacaannya dengan baik, kami pahami, lalu kami amalkan. Nah, begitu para sahabat dalam rangka menghafal ayat-ayat Allah, atau kata menghafal dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak sesuai dengan terjemahannya. Mengapa? Karena dalam bahasa Arab kata menghafal itu sering disebut dengan hafidh, orangnya hafidh kita bilang. Hafidh itu makna dasarnya bukan sekedar menghafal, tapi menjaga. Kalau Al-Quran berarti menjaga Al-Quran. Itulah maknanya. Menjaganya dalam aspek apa? Dalam aspek Al-Quran. Aspek Al-Quran itu apa? Lafzan wa makna.
lafaz dan makna. Itu Al-Quran. Tak bisa lafaznya dipisahkan dari makna atau maknanya dipisahkan dari lafaz. Nah, jadi kalau seperti itu, mereka itu dalam rangka menjaga Al-Quran yang didapatkan dari Nabi, yang dibacakan oleh Nabi itu adalah lafaz wa makna, bahkan amalan, mengamalkan. Nah, begitu para sahabat. Nah, supaya nanti Bapak Ibu rahmati Allah, supaya jangan nanti ada beberapa riwayat terkait dengan orang yang hanya berada pada rasa Al-Quran. Ada beberapa riwayat nanti yang dinisbahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penisbahan ini nanti akan diperdebatkan oleh para ulama. Banyak yang mengatakan bahwa riwayat ini sesungguhnya riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi maknanya benar, dan maknanya ini diambil oleh beberapa orang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Ali bin Abi Thalib. Dan juga nanti ulama-ulama akan memegang makna dari riwayat ini. Nah, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa kata riwayat ini? Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Akan datang nanti satu masa di mana Al-Quran itu tidak tersisa kecuali rasamnya. Rasam itu kalau dia tulisan ya tulisannya itu, kalau dia bacaan ya bacaannya itu, yang dia khaliyah anil makna, yang dia tidak mengandung makna. Orang tak tahu lagi maknanya apa, tapi bacaannya tahu, tulisannya ya tahu. Nah, akan datang nanti satu masa seperti itu. Nah, wala minal islami illa ismuhu yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas minhu. Akan datang satu masa yang tidak ada lagi Islam kecuali namanya. Banyak yang mengaku Islam tapi mereka jauh dari Islam. Agaknya udah banyak lah sekarang nih, ya, umat Islam yang korupsi gitu kan. Ya, kalau di Indonesia ini rata-rata umat Islam yang korupsi loh. Mengapa? Karena lewat umat Islam. Satu-satulah yang di luar Islam yang kemarin tertangkap itu di luar Islam kan. Yang dia menyatakan harus dihukum mati. Mudah-mudahan nanti dihukum mati. Pala juga awakan. Masajiduhum amiratun kharabun minal huda. Kata Allah, nanti ada masjid-masjid yang megah. Mudah-mudahan tak masuk masjid. Masjid-masjid yang megah tapi tak ada hidayah di dalamnya. Mengapa tak ada najis? Tidak menjadi inspirasi masjid tersebut, kosong. Fuqaha dzalika zaman syarrul fuqaha ta'ta rijlis sama minhum kharajat al-fitnah wa ilaihim. Nanti ada satu zaman orang-orang alimnya itu alim yang terburuk, alim yang terburuk di dunia ini. Dari mereka timbul fitnah, kepada mereka kembali fitnah. Mengapa? Karena alimnya memecah belah, karena alimnya menyesat-nyesatkan umat Islam, karena alimnya suka memasukkan orang ke dalam neraka, dan begitulah seterusnya ya. Nah, ada riwayat yang lain menyatakan saya di zaman ada umat yang turun fiil qurra, kata Rasul. Nanti akan datang satu zaman yang nanti banyak qurrahnya. Qurra ini jamak dari kata qari. Kalau kita qari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, siapa yang dimaksud? Alladzina yaqra'una Al-Quran ala dhahri qalbi wa la yafhamuna ma'anihi. Orang-orang yang menghafal
betul para penghafal Al-Quran, tapi mereka tak paham maknanya. Mengapa? Karena masuk ke tahfiz Al-Quran hanya menghafal Quran. Ini yang berkali-kali kita katakan bahwa tolong robah kurikulum rumah tahfiz ya kan? Berkali-kali. Rumah tahfiz yang ada itu tolong robah kurikulumnya. Jangan hanya membaca, menghafal Al-Quran, mengajarkan ilmu tajwid. Ada 3 ilmu yang wajib fardhu ain. Apa itu? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu pembersihan hati, tasawuf, terserah istilahnya apa. Ini 3 ilmu yang wajib. Jadi silakan mereka diajarkan cara membaca dengan baik, cara menghafal dengan baik, tapi akidahnya baik, tapi ibadahnya benar, perilakunya sesuai dengan halal dan haram. Selanjutnya hatinya bersih. Kalau tidak mau belajar ilmu tafsir, kalau mau ditambah ilmu tafsir bagus. Jadi fokusnya jangan sekedar menghafal, lalu akidahnya tak benar, lalu ibadahnya bermasalah, hatinya ujub. Wah, aku udah yang paling baik sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khassatu, yang bisa memberi syafaat pada 10 orang. Nah, siapa yang memberi syafaat? Paling boleh dikatakan aku beri syafaat, gitu kan? Seolah-olah udah bagus betul lah. Mohon maaf. Tidak hanya sebatas itu. Nah, jadi robah kurikulumnya. Apalagi mohon maaf sekarang ini madrasah yang mempelajari ilmu agama, pesantren-pesantren yang mempelajari ilmu agama ditinggalkan oleh banyak orang karena ada pesantren tahfiz yang hanya menghafal Al-Quran. Ditinggalkan. Padahal maaf, yang mana yang seharusnya? Yang mempelajari ilmu syariat itu yang seharusnya. Lalu mereka belajar secara non formal, sekarang itu nanti ijazahnya ambil dari mana-mana gitu kan. Buat paket A, paket C, paket apa lagi. Jadi kata Nabi, nanti banyak orang yang menghafal Al-Quran tetapi maknanya tidak dipahami. Nah, lalu pada masa itu tapi fuqaha, orang-orang yang faqih itu amat sangat sedikit. Siapa yang dimaksud al-alimuna bil ahkam syar'iyyah? Orang-orang yang ngerti ilmu syariat itu sedikit, tapi menghafal Al-Quran. Ilmu syariat kosong. Ilmu syariat bermasalah, tapi menghafal Al-Quran. Pada saat itu Allah akan menarik ilmu dengan mematikan para ulama, maka tersebarlah fitnah. Orang kalau sudah bodoh, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu akan mudah fitnah itu tersebar karena kebodohan. Dapat satu hadis menjadi fitnah, dapat satu ayat menjadi fitnah. Kok bisa hadis dan ayat menjadi fitnah? Hadisnya benar, ayatnya benar, paham dia yang salah. Dapat satu hadis, dimasukkannya satu kampung dalam neraka. Kan banyak orang kayak gitu sekarang ya. Dapat dia satu hadis, kullu bid'atin dhalalah. Satu kampung yang mengamalkan satu acara, satu kegiatan, nah itu masuk neraka semuanya. Kalau kayak gitu satu kampung ini cuma kau yang masuk surga, ya aku sama guruku, yang lain masuk neraka semuanya. Kan menjadi fitnah. Mengapa? Karena ilmu